Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, kita bertemu pada modul yang pertama ini, yaitu pengantar teori komunikasi. Saudara-saudara, perlu diketahui bahwa ilmu komunikasi itu bersifat multidisiplin. Karena multidisiplin, yaitu akar ilmunya dari berbagai ilmu sosial lain seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi, maka muncullah berbagai perspektif, paradigma, atau pendekatan yang berbeda dalam mempelajari ilmu komunikasi. Maka teori-teori komunikasi juga akan diwarnai dengan paradigma dengan perspektif yang berbeda-beda tersebut. Jenis-jenis pendekatan dalam teori komunikasi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah pendekatan saintifik yang bersifat objektif, alamiah ya. Biasanya pendekatannya juga seperti pendekatan terhadap ilmu alam ya. Ada hipotesis, ada eksperimen, sehingga teori lahir berdasarkan proses penelitian yang objektif. Lalu yang kedua adalah pendekatan humanistik atau subjektif. Nah, contohnya pendekatan dengan menggunakan interpretasi, pendekatan humaniora, pendekatan kebudayaan, pendekatan seni, naratif, dan sebagainya. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan sosial, di mana penekanannya adalah melakukan kajian dan pengamatan terhadap perilaku dan interaksi manusia di dalam kelompok sosial atau di dalam masyarakat. Saudara-saudara, proses terbentuknya ilmu itu adalah mulai dari adanya sekumpulan pengetahuan-pengetahuan yang disusun secara sistematis. Nah, pengetahuan yang disusun secara sistematis dan dianalisis dengan metode-metode ilmiah lalu melahirkan proposisi atau scientific finding yang kemudian nanti ketika diabstraksikan lebih lanjut melahirkan teori. Jadi teori itu adalah pengetahuan yang sudah tersusun secara sistematis dengan kodifikasi keilmuan tertentu, dengan metode tertentu, sehingga teori adalah merupakan bangunan dari sebuah ilmu. Jadi sebuah ilmu terbangun karena sejumlah atau banyaknya teori-teori yang telah ditemukan melalui penelitian terhadap bidang ilmu tersebut. Ciri-ciri teori, saudara, adalah satu, bersifat sistematis ya, jelas secara logis runtutannya. Yang kedua, kebenaran yang dituangkan dalam teori itu sudah teruji karena sudah berkali-kali dilakukan penelitian ya untuk menguji kebenarannya. Lalu penerapannya juga dapat dipertanggungjawabkan karena tadi berdasarkan kebenaran yang sudah diuji, maka ketika diterapkan insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Adapun fungsi dan kegunaan teori ya, menurut Kaplan yaitu untuk menemukan fakta yang tersembunyi, memahami fakta, menganalisisnya, lalu mengorganisasikan fakta tersebut untuk bisa disajikan secara rasional dan sistematis dan mudah difahami. Adapun menurut Littlejohn, fungsi teori adalah untuk mengorganisasikan dan menyimpulkan fakta-fakta yang diamati, memfokuskan kajian pada sejumlah fakta yang relevan, lalu menjelaskan temuan-temuan penelitian atau fakta-fakta yang ditemukan, membantu pengamatan atau penelitian terhadap sejumlah fakta atau realitas yang ingin diketahui dan difahami. Lalu juga teori berfungsi memprediksi, bisa membuat dugaan-dugaan, perkiraan-perkiraan sehingga kita bisa prepare untuk mengatasi berbagai persoalan komunikasi. Kemudian teori juga berfungsi heuristik ya, yaitu penyimpulan-penyimpulan terhadap nomena, terhadap makna dari sebuah fenomena yang diamati. Lalu teori juga berfungsi untuk mengkomunikasikan makna, mengkomunikasikan pemahaman-pemahaman atas sebuah kebenaran yang ditemukan. Teori juga berfungsi sebagai kontrol untuk mengendalikan pola pikir dalam menemukan kebenaran sehingga tidak ada lagi sesat dalam cara berpikir ya. Kemudian fungsi lain dari teori adalah fungsi generatif, yaitu mengeneralisasikan fakta-fakta, pengetahuan-pengetahuan sehingga lebih bersifat universal dan bisa berlaku di banyak tempat ya, di berbagai belahan dunia.
karena sudah diuji tadi ya berkali-kali. Fungsi teori lain adalah mengembangkan teori itu sendiri, mengembangkan ilmu melalui berbagai penelitian ya, yaitu dengan cara mengembangkan pertanyaan-pertanyaan ya dalam penelitian, lalu mengembangkan hipotesis-hipotesis, lalu melakukan pengujian terhadap hipotesis ya dengan melakukan uji statistik maupun dengan klarifikasi, kategorisasi data ya dan konfirmasi data. Lalu terakhirnya barulah dirumuskan teori itu sendiri. Itu adalah fungsi-fungsi teori yang dikemukakan oleh Kaplan maupun Littlejohn. Begitu pentingnya fungsi teori, maka saudara diharapkan sebagai calon sarjana ilmu komunikasi bisa mempelajari semua teori-teori komunikasi ini dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan pemahaman serta makna yang tepat, sehingga nanti bisa mengembangkannya dan bisa menerapkannya dengan sebaik-baiknya dan dengan bisa dipertanggungjawabkan. Demikian untuk pengantar modul yang pertama. Silahkan selamat belajar, kembangkan wawasan saudara, kerjakan kuis, diskusi, dan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Selamat, sehat-sehat selalu, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.